Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapi Sabik Purnama dengan NIM 19.132.0111039 dari Prodi Teknik Sipil kelas A1. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal yang telah saya buat. Oke, yaitu judulnya dengan pengaruh angkutan online terhadap pemilihan moda transportasi publik di Kota Manado. Dengan studi kasus trayek Malalayang menuju pusat kota. Pendahuluannya yaitu angkutan umum merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan sarana pergerakan manusia untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Berbagai bentuk moda angkutan umum dengan karakteristik dan tingkat pelayanan yang memberikan seharusnya berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan, sehingga dapat bersaing dengan angkutan pribadi. Transportasi publik sendiri atau transportasi umum adalah transportasi alternatif di dalam kota yang merupakan angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah. Perumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana karakteristik pelaku perjalanan dalam pemilihan moda transportasi darat pada trayek Malalayang menuju pusat kota. Yang kedua, variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pelaku perjalanan dalam memilih moda. Yang ketiga, yaitu bagaimana model pemilihan moda antara angkutan kota dan taksi online. Selanjutnya, yaitu ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan tadi, batasan masalahnya ada berupa yaitu rute angkutan kota yang menjadi objek penelitian adalah Malalayang menuju pusat kota. Kemudian objek penelitian adalah pemilihan moda angkutan atau angkot dan taksi online, yaitu GrabCar dan GoCar. Yang ketiga ada model pemilihan moda menggunakan binomial logit. Yang keempat ada analisa preferensi atau pelaku perjalanan, diperoleh dengan teknik state preference dengan skala rating. Yang kelima yaitu analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan utilitas. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama mengetahui karakteristik pelaku perjalanan dalam pemilihan moda. Yang kedua memperoleh variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pelaku perjalanan dalam memilih moda. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Maaf yang selanjutnya manfaat penelitian yaitu memberikan gambaran tentang kondisi yang real atau yang nyata dari tingkat pegunungan penggunaan angkutan kota atau angkot sebagai bahan informasi bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai hal yang berhubungan dengan transportasi angkutan darat, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan penelitian sejenis berikutnya. Landasan teori. Landasan teorinya sendiri itu terdiri dari beberapa hal ya. Yang pertama ada angkutan umum atau public transport. Angkutan umum sendiri yaitu jenis moda transportasi yang disuplai untuk kebutuhan mobilitas pergerakan barang demi kepentingan masyarakat banyak atau umum dalam memenuhi kebutuhannya, baik darat, laut, maupun udara. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya sendiri yaitu ada 6 poin yang utama, yaitu yang pertama karakteristik penggunaan moda, yang kedua jenis kelamin, lalu yang ketiga umur atau usia, yang keempat pekerjaan, yang kelima pendidikan, kemudian yang keenam yaitu pendapatan. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup ya, dengan kesimpulan diperoleh karakteristik pelaku perjalanan yaitu mayoritas responden lebih banyak didominasi oleh wanita sebanyak 60% dari 310 responden. Mayoritas responden lebih banyak berusia 21 sampai 25 tahun yaitu sebanyak 46%. Yang kemudian latar belakang pendidikan terakhir responden mayoritas yaitu SMA. Mayoritas responden berstatus pelajar atau mahasiswa yaitu sebanyak 65%.
Mayoritas responden memiliki pendapatan per bulan kurang dari 500.000 atau yaitu sebanyak 37%. Yang kemudian pengguna moda lebih banyak tidak memiliki kendaraan mobil sebanyak 75%. Yang selanjutnya yaitu pengguna moda lebih banyak tidak memiliki sepeda motor sebanyak 61%. Intensitas menggunakan moda lebih banyak yang tidak tentu sebanyak 64%. Selanjutnya yaitu mayoritas responden lebih banyak menggunakan kedua moda dengan alasan pertimbangan harga murah, yaitu sebanyak 42%. Yang maksud dua moda yaitu angkutan online dengan angkutan biasa ya. Lalu selanjutnya yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pelaku perjalanan dalam memilih moda. Yang pertama, jika selisih waktu tempuh kurang dari 20 menit, maka probabilitas memilih angkutan kota adalah sebesar 50%. Ya 50-50 lah antara orang yang ingin lebih cepat atau lebih lambat dengan keuntungan kalau misalnya naik GrabCar atau angkot kan beda-beda ya. Ada yang kalau naik angkot lebih murah, naik GrabCar privasinya lebih enak ya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu jika jarak jalan kaki kurang dari 24 meter maka probabilitas memilih angkutan kota adalah sebesar 50%. Ya, kalau ini alasan yang kedua yaitu biar lebih murah. Yang pertama itu sudah pasti karena kalau naik Gojek atau GrabCar-nya itu akan lebih mahal ya. Yang selanjutnya yaitu selisih biaya perjalanan jika harga taksi online dinaikkan menjadi 50.000, maka probabilitas pelaku perjalanan memilih angkutan kota adalah 20,82%. Jika waktu tunggu kurang dari 1 menit, probabilitas memilih angkutan kota adalah sebesar 50%. Jika selisih jarak jalan kaki kurang dari 3 menit, probabilitas memilih angkutan kota adalah lebih dari 50%. Yang selanjutnya, kesimpulan yang terakhir yaitu atribut biaya perjalanan, jalan kaki, waktu tunggu, waktu tempuh, dan waktu jalan kaki mempunyai pengaruh yang cukup untuk responden dalam menentukan moda yang akan digunakan. Dengan persamaan utilitas diperoleh sebagai berikut, yaitu Y sama dengan seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.